Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok kami akan membawakan berita terkait kadar oksigen yang berada di SMK Negeri 1 Sukantari. Dan juga berita mengenai perpustakaan yang berada di NCC Malang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ini aku Sinata Aziz, absen 14. Saya Amiral Setiawan, absen 1. Saya Kisah Nugraha, absen 8. Saya Muhammad Sofi dari absen 12. Saya absen Ramadan dari absen 3. Saksikan terus ya. Selamat siang buat teman. Kembali lagi bersama saya Christian dan rekan saya Sestiawan dalam program Cerita Sekolah hari ini. Pemirsa. Kali ini kami akan membawakan kabar baik dari SMK Negeri 1 Sukasari yang berjasa melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aksi nyata peningkatan kadar oksigen di lingkungan. Betul banget. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ADIA, yaitu program yang tujuan menciptakan sekolah yang bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan. Acara ini juga diikuti oleh seluruh warga sekolah dan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai narasumber. Dalam wawancaranya, Bapak Suci Hartono, salah satu guru teknik mekanik industri sekaligus pendamping kegiatan, menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih. Benar sekali, beliau mengatakan bahwa oksigen itu penting untuk menunjang daya pikir. Kalau kekurangan oksigen, kita bisa mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Karena itulah, sekolah terus berupaya meningkatkan kadar oksigen di lingkungan sekitar agar proses belajar mengajar bisa optimal. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan praktik langsung seperti penanaman pohon dan penghijauan di area sekolah. Para siswa sangat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut, termasuk salah satu siswa dari jurusan teknik permesinan, yaitu Noyan. Noyan mengaku sangat tertarik dengan sosialisasi yang interaktif dan edukatif. Ia bahkan mengatakan fakta tentang tanaman yang dapat meningkatkan kadar oksigen dan mengurangi polusi udara membuatnya semakin sadar pentingnya penghijauan. Noyan juga berencana mengajak keluarga untuk menanam pohon di rumah sebagai langkah kecil sebelum mengajak komunitas yang lain. Kegiatan ini sendiri berlangsung pada hari Jumat, bertepatan dengan penutupan Pekan Bisnatalis SMK Negeri 1 Singosari. Selain sosialisasi, ada juga kegiatan tanaman pohon, lomba kebersihan kelas, dan kampanye lingkungan bertema Hijau Sekolahku Sehat Mendarat. Menurut Bapak Suci Hartono, metode praktik seperti ini lebih efektif dibanding dari semesta. Beliau mengatakan bahwa praktik secara langsung hasilnya bisa dirasakan dan lebih mudah. Beliau juga menambahkan pesan, yaitu jangan capek untuk terus menjaga dan meningkatkan kadar oksigen di sekolah. Karena yang menikmati manfaatnya bukan hanya kita, tapi semua warga sekolah. Pihak sekolah juga berharap bahwa kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan menjadi inspiratif bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Malang. Selain datang ke bersih, kegiatan ini juga merupakan rasa tanggung jawab dan kerjasama antar warga. Baik, selamat siang. Kali ini saya bersama salah satu narasumber kita, yaitu guru yang mendampingi pada sosialisasi peningkatan kadar oksigen. Selamat siang, Bapak. Oke, siang. Bapak mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya. Baik, nama saya Suci Hartono, saya guru teknik mekanik industri. Baik, Pak. Bapak merupakan salah satu pendamping pada kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelaksanaan peningkatan kadar oksigen. Ya, betul. Hari ini saya mau bertanya nih, Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan utama sekolah untuk mengadakan sosialisasi dan kegiatan terkait peningkatan kadar oksigen, Pak? Oke, alasannya adalah yang pertama, jelas oksigen itu adalah untuk mensuplai daya pikir kita, otak kita. Kalau manusia kekurangan oksigen, yang jelas dia satu mengantuk, dua kurang konsentrasi. Dengan kita meningkatkan kadar oksigen, maka kita akan meningkatkan tingkat konsentrasi setiap orang yang ada di SMK Negeri 1 Singosari. Akhirnya ketika dia konsentrasi, belajarnya pun juga akan lebih hasilnya lebih. Jadi
fungsi dari peningkatan ini itu agar meningkatkan kualitas hidup seseorang. Betul. Lalu pertanyaan yang kedua, materi apa saja sih Pak yang disampaikan pada sosialisasi? Oke, materi yang disampaikan pada sosialisasi kemarin, yang pertama pentingnya peningkatan kadar oksigen, yang kedua kiat-kiat atau usaha untuk meningkatkan kadar oksigen. Artinya apa saja yang harus kita lakukan agar kadar oksigen di sekolah kita satu bisa meningkat, dua kualitasnya lebih. Pak, untuk pertanyaan ketiga itu saya mau tanya Pak, jadi kegiatannya kapan terjadi ya Pak? Oke, untuk peningkatan kadar oksigen itu merupakan agenda rutin tahunan di sekolah kita. Kemarin yang terakhir, yang tahun kedua kita laksanakan itu pada tanggal 17 Oktober, yang merupakan serangkaian dari kegiatan Disnat yang ada di SMK Negeri 1 Singasari. Untuk lokasinya sendiri berada di mana ya Pak? Untuk lokasi di lingkungan SMK Negeri 1 Singasari. Baik Pak. Lalu untuk sosialisasi dan kegiatannya sendiri itu siapa saja yang mengikuti dan siapa saja yang bertanggung jawab? Oke, untuk sosialisasi pesertanya yang pertama adalah siswa-siswi perwakilan dari SMK Negeri 1 Singasari. Di sini dalam hal siswa-siswi adalah perwakilan dari kader hijau dan beberapa siswa dari masing-masing jurusan. Yang kedua, semua guru SMK Negeri Singasari. Yang ketiga adalah pihak luar atau pihak undangan. Dan yang bertanggung jawab yang pertama tim Adiwiyata, yang kedua sebagai pemateri itu adalah dari daerah Kabupaten Muara. Baik Pak. Lalu mengapa nih Pak diadakan pendekatan secara praktik dan juga mengapa pendekatan secara praktik ini lebih efektif daripada pendekatan secara teori terhadap kegiatan peningkatan kadar oksigen? Oke, memang kemarin yang kita lakukan sebenarnya bukan langsung praktek, tapi kita ada teorinya, tapi hanya sekilas. Kenapa kita langsung praktek? Karena kita pikirnya orang teknik. Orang teknik itu kalau diomongi teori itu mesti mumet nih. Nah, akan lebih gampang, lebih mudah lengkap dan sekaligus langsung kita praktekkan dengan metode pendekatan praktek. Kalau hanya teori belum tentu itu bisa dipraktekkan. Kalau kita langsung praktekkan, kita langsung action dan hasilnya langsung kita rasakan. Jadi dikarenakan kita basicnya orang teknik ya Pak, Ya, jadi kita betul. langsung praktek. Baik Pak. Lalu bagaimana sih cara Bapak untuk menyadarkan para warga mengenai pentingnya peningkatan kadar oksigen? Oke, untuk menyadarkan seluruh warga SMK Negeri 1 Singasari, yang pertama dengan cara sosialisasi, bisa pamflet, bisa dengan share di grup WA dan lain-lain. Yang kedua dengan cara menyadarkan adalah itu tadi kita langsung mempraktekkan langsung untuk usaha peningkatan kadar oksigen dengan kita melaksanakan penghijauan, penanaman kembali pohon-pohon yang sudah kita tebang, pembaruan pohon-pohon yang sudah tua atau mungkin yang sudah mulai kering, itu maka teman-teman atau seluruh warga SMK Negeri 1 Singasari akan melihat langsung, oh iya sekarang sudah dilaksanakan, mau nggak mau mereka pasti mengikuti gitu. Jadi cara menyadarkannya adalah dengan action langsung. Itu tadi kenapa kita mengulangi teori langsung kita praktekkan. Jadi dengan action langsung itu hasilnya akan lebih. Baik Pak. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana pandangan Bapak atau pesan Bapak mengenai sosialisasi kemarin? Oke, untuk pesan dan kesan saya mengenai sosialisasi yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah sudah mulai baik dan tingkat kesadaran warga kita sudah mulai meningkat. Yang jelas pesan saya, jangan capek-capek kita dan jangan berhenti untuk menyadarkan dan kita untuk meningkatkan kadar oksigen di lingkungan sekolah kita. Karena peningkatan kadar oksigen di lingkungan sekolah yang menikmati selain diri kita sendiri juga orang. Baik, terima kasih Bapak. Tadi adalah salah satu wawancara yang dilakukan dengan salah satu murid dan salah satu guru mengenai kegiatan peningkatan kadar oksigen di SMKN 1 Singasari. Menuju berita selanjutnya, kita akan beralih pada informasi seputar perpustakaan yang berada di MTC Malang yang menjadi salah satu pusat kegiatan literasi dan pembelajaran di kota. Perpustakaan ini tidak hanya menyediakan berbagai koleksi buku dari beragam bidang literasi, tapi juga menghadirkan suasana yang nyaman serta fasilitas yang mendukung proses belajar masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengguna perpustakaan atau salah satu
pengunjung perpustakaan MCC kita yang rutin berkunjung untuk membaca dan mencari referensi tersebut. Pengunjung tersebut menyampaikan bahwa dirinya sangat terbantu dengan berbagai fasilitas yang ada. Suasana perpustakaan yang tenang dan tempat rapi membuatnya lebih fokus saat membaca maupun mengerjakan tugas. Selain itu, pelayanan para petugas juga dinilai ramah dan sikap membantu ketika pengunjung mengalami kesulitan mencari buku. Sistem pencarian buku yang sudah berbasis digital pun membuat proses belajar menjadi lebih mudah dan efisien. Pengunjung tersebut berharap agar koleksi buku di perpustakaan MCC Malang terus diperbarui agar semakin banyak pelajar dan masyarakat yang datang untuk membaca. Apa alasan Anda datang ke perpustakaan? Saya datang ke perpustakaan ini dikarenakan kemarin untuk belajar dan mencari referensi. Lalu, bagaimana sih pesan Anda terhadap suasana perpustakaan? Saya nyaman, terus bergerak. Buku atau bacaan seperti apa sih yang paling sering dibaca? Kalau aku lebih apa yang bisa menambah perpustakaan ini makin menarik bagi pelajar? Tadi saya menambahkan kegiatan seperti workshop, digital, Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa perpustakaan MCC Malang bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan semangat belajar bagi generasi muda. Dengan suasana yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta pelayanan yang baik, perpustakaan MCC Malang terus menjadi wadah inspirasi bagi masyarakat. Demikian berita yang dapat kami berdua sampaikan. Saya Kristia. Dan saya Alkira. Kami mengucapkan